Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iladina wa akamun kampodo ismaladina ettaqau. Wadiya sapa sira takwa sapa Allah Gusti Allah, khofu tegese wadiya sira iqabahu ing siksane Allah bi antuti uhu. Lan yen to ana sapa sin Allah. Wabtahu lan amri sira ayat ruput teknobri sira ilai alwasilata ing lantaran aima tegese barang yuqarribukun ngarepaken ma ing sira ilai Allah minat taati saking taat. Jadi di sini orang-orang iman disuruh takwa ya. Di sini jangan takut ya, antara lain taat ya. Taat menjalankan segala apa yang diperintah dan meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya iman saja yang dipenuhi, tapi ada unsur takwa. Karena dengan takwa kan diketahui kita ini keseriusan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Kalau tanpa tunjukkan dengan takwa kan masih belum meyakinkan kan gitu, hanya hatinya katanya percaya, tapi apa buktinya kan perlu dibuktikan kan gitu ya dengan takwa tadi. Kalau karena hanya iman ya sulit diketahui ya, karena dalam hati ya ya ada secara lahiriah diketahui, tapi ya sulit ya karena kadang-kadang apa yang tampak di luar ya beda ya. Seperti orang munafik kan, kalau di zaman Nabi itu kan ditunjuk Allah, mulutnya saya iman kepada Allah, saya iman kepada kamu ya Rasulullah, tapi hatinya tidak percaya ya gitu. Dan di sini watahu ilail wasilata. Jadi maksudnya yang menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, misalkan sholat yang wajib ya terutama, dan yang sunnah, atau mungkin yang wajib lain zakat, puasa dan lain sebagainya ya, haji kalau sudah mampu ya, dan sunnah ya baca Al-Quran, mempelajari ajaran yang ada dalam Islam, utamanya Al-Quran dan hadis ya. Tapi ya usahakan jangan dipelajari sendiri. Kalau dipelajari sendiri bisa keliru kalau dari terjemah, karena ada hal itu ya, kalau hal yang gampang-gampang mungkin, ada hal itu kadang-kadang sulit dimengerti. Karena apa? Kalau gampang semua ya tidak ada bedanya orang yang mengerti dengan tidak mengerti, orang yang pandai dengan tidak pandai. Kalau sulit semua ya bisa-bisa tidak dipelajari. Makanya ada yang mudah, ada yang sulit ya. Kalau di Al-Quran ada muhkamat, artinya itu pasti tidak ada perbedaan di antara ahli tafsir, tapi ada yang mutasyabihat, beda-beda ya. Dan bedanya itu ada yang bertolak belakang, yang satu wajib, yang satu haram, ada yang bertolak belakang. Kalau sini wajib, kini sunnah, itu tidak begitu masalah. Atau sini haram, sini makruh, tidak begitu masalah. Kalau ada yang bertolak, ini wajib, yang satu haram, ini kan bertolak belakang ya. Kalau hanya mengandalkan ya bisa saja, tapi kalau misalkan dari terjemah, tapi harus mengambil dari beberapa pengarang ya, tidak hanya satu saja untuk pembanding ya, ini artinya apa. Dan selain dari beberapa itu juga dari beberapa kelompok yang mengarang ya. Kadang-kadang satu kelompok dengan kelompok yang lain kadang-kadang ada yang beda. Bangsa tanpa kelompok, beda orang saja mungkin beda ya.
Kalau hanya satu, ya dikhawatirkan kesimpulannya nanti keliru ya. Wabtahu utrubu ilail wasilata ma yuqarribu ilaim taati. Wajah itu lan perangono sapa sira, merangono sapa sira bisa mikalapen ilai dini krana mertela agama Allah. Alakum sapa sira iku tuflihuna bejo sapa sira tabujuna bejo amri merkole kebejan sira ya, bejo sira. Dengan iman, takwa, taqarrub ilallah ya, perang ya. Kita dengan harapan itu kita mendapatkan kebahagiaan ya di dunia atau di akhir. Dan perang di sini ya, kalau perang melawan orang kafir itu disebutkan oleh ahli tafsir itu agak ringan. Karena apa? Kalau perang dengan manusia itu kan tidak selamanya. Ada waktunya perang, ada waktunya berhenti. Dan kalau perang dengan orang kafir, kalau meninggal syahid. Kalau terbunuh, ya kalau terbunuh syahid. Kalau menang, ya kita jadi orang yang baik ya, saidun, bahagia. Beda dengan perang melawan hawa nafsu. Kalau perang melawan hawa nafsu beda. Kalau menang melawan hawa nafsu, kita menjalankan hal yang diperintah Allah, meninggalkan yang tidak menang, berarti kita mendapat kebahagiaan, mendapatkan pahala. Tapi kalau kalah, ya kita kan dapat dosa, celaka, beda ya. Kalau perang dengan manusia, baik menang maupun kalah, sama-sama mendapatkan kebaikan bagi orang mukmin yang berperang. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu, bertolak belakang. Kalau menang dapat pahala, kalau kalah dapat dosa. Nah, beda ya. Karena apa? Selain itu perang hawa nafsu kan perang besar. Karena apa? Ya ini kan terus menerus, gak ada berhentinya, terus menerus selama kita hidup sampai kita meninggal dunia ya. Makanya perang besar, dan hasilnya itu tadi menang dapat pahala, kebahagiaan, kalah dapat dosa, dapat nanti di akhir dapat adab. Naudzubillah min dzalik ya. Innal ladzina nengko wong apa kabar nengko kubur sapa ladina lau sabata lamun tetep sapa an satu aladina ma ana para ladina buri jami'an kala sekabeh wa min lahu lan madani ma maustama liyatadu drapun nebusi sapa ladina bikan ma min adabi yaumil qiyamah sakisan dina kiam ma tuku bila maqala dan trimo pemain sang aladin laum palam lagi manadin ada pun utai ahli mengkang nglarake. Jadi di sini disebutkan ya, orang kafir misalkan ini misalkan ya, tidak mungkin di akhirat ya, punya harta saking uwakai ya, menyamai dengan dunia ini, dan ditambah satu lagi seperti dunia ini, misalkan dua dunia ini ya, untuk nebus, untuk membayar supaya di akhirat tidak diksa, itu tidak diterima. Maka ya tetap sarannya harus iman. Harta ini tidak ada gunanya bagi orang-orang kafir. Maka yang jadi ironi ya bagi orang mukmin, ditunjukkan harta bagi orang kafir tidak bermanfaat ya tadi, untuk nebus supaya tidak disesa di akhirat, tidak ada gunanya. Sebanyak dunia ini ditambah satu lagi, berarti dua dunia kan gitu ya. Ini bagi orang mukmin kan ironi. Kalau digunakan baik sih tidak masalah, tapi itu kan sulit, amat sangat sulit sekali. Ya, uang mendapatkannya saja orang mukmin, orang muslim banyak yang melanggar aturan. Apalagi kalau
hubungan dengan negara kan gampang ya. Kalau mencuri harta orang kan ya agak sulit ya mendapatkan, ada itu yang bobol bank misalkan. Ya, tapi kan itu ceritakan hanya miliaran ya. Dan itu setelah bobol ya sulit untuk mendapatkan lagi ya. Tapi kalau hubungan dengan negara kan bisa pejabat terus menurut tidak ketahuan. Ya pas awalnya gak ketahuan, selamat darah mati, selamat di dunia tidak ketahuan. Tapi di akhirat ya tetap ketahuan, tidak mungkin. Ya ini kan ironi. Buat apa ya gitu. Malah menyusahkan di sana. Ini kalau orang yang dalam hati percaya yang sungguh ya. Dan sholatnya itu bermanfaat. Karena sholat tidak bermanfaat itu ya, ya sholat hanya rutinitas, ritual. Padahal sholat itu kan kalau dia akan disebutkan bisa mencegah kemungkaran. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti ritual tidak punya dampak dalam perilaku kehidupan saya. Itu yang sulit ya. Karena apa? Ya hatinya tadi ya, perang melawan hawa nafsu. Kalau menang dapat pahala, kalau kalah dapat celaka. Nah kalau di dunia ini kan sulit ya. Orang kelihatannya baik ya, misalkan khusyuk, kelihatannya rajin sholat ya. Tadi ya, yang sulit itu kan kebaikan itu, amalan yang diperintah oleh Allah, yang sunnah itu bisa mencegah kemungkaran apa tidak. Itu yang sulit ya. Ya, yang rutin menjalankan ibadah saja banyak yang tidak bisa meninggalkan hal yang diharam oleh Allah, apalagi ya yang tidak rutin ya. Makanya yang kedua-duanya ini yang sulit ya. Sulit dilakukan, yang menjalankan perintah juga meninggalkan larangan. Ini yang sangat minim sekali. Walaupun sudah dijelaskan banyak sekali, harta utamanya yang haram, al-hakum takasir ya, haram, menyebabkan celaka, tapi tidak memberitakan kecelakaan itu. Karena ya kita memandang dunia, padahal dunia ini sebentar sudah hangus, habis ya, sudah tidak ada, tidak bisa tadi sebentar bagi orang kafir ya. Bagi orang mukmin juga begitu. Kalau haram ya tidak menjawab manfaat bagi dia, malah celaka ya di akhir. Karena kalau halal kan dihisab, diperhitungkan. Kalau haram kan dosa, jadi azab, jadi siksa ya. Ini yang harus kita perhatikan, kita waspada, apalagi di era yang orang yang akhir-akhir ini semuanya serba hubungan dengan dunia. Bahkan tokoh, saya katakan tokoh agama itu kan mengerti, wong ngerti agama. Nek wong awam sih gak ngerti ya, gak ngerti, tidak tahu global. Yang sampai jelimet kan tidak ngerti. Yang jelimet saja sulit dibuat contoh, apalagi yang awam ya, tambah gak karu-karuan kan gitu ya. Yuridu nengar sapa alladziina ya teman nengar sapa alladzina annal ayah ruju yang tahu metu sapa alladzina san wa ma hum la kalau tahu alladzina yukhrajun metu binas minasakna walam lam ikum larin alladzina walam lain ada musiksa mukimun kang langen daimun tenggelang. Tadi dia dengan punya harta 2 kali dunia ini ya, misalkan itu ya, dia ingin keluar setelah disogok misalkan ya, malaikat ya, dia keluar dari neraka, tapi tidak bisa, tidak terima. Bahkan di sana dia akan disiksa selamanya kan gitu. Nah bagi orang mukmin ya jangan ikut-ikutan, merasa dia waduh
Saya ini kan sudah mukmin, masih disiksa kan sebentar, misalkan gitu. Ya malah tidak menghiraukan Allah, tidak takarub tadi ya, malah menghina apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Lah karena menjalankan apa yang diharamkan ini, mari menjalankan, misalkan tobat, jalankan tobat. Nah, tobatnya kan tidak nasuha, tobatnya hanya kamuflase saja ya. Kalau tobatnya nasuha kan ya gak mengulangi kan gitu ya. Wasariku tewang kang nyolong, wong lanang nyolong, wasariku kang wadon nyolong, alute al fihi main dalam lafat wasariku tu hukum masulatun al mausulah kang nepung ya, mutataun tu tatu mutata walisibi yang keroleh nyerupani al bisa tesa tuhilat dan labo ake opal fau fi khobrin tadi wawa utai faktou mongkon nugusro aidia huma tangan loronya sana. Jadi maksudnya makanya dalam kalimat berikut faktou ada faknya wasariku faktou, maka itu mirip dengan syarat, maka jawabnya khobarnya ada faknya. Yamina kulin min huma minal kui. Di sini kan diputus tangannya baik pencuri laki maupun tapi ada ketentuan, tidak semua orang mencuri. Misalkan mencuri makanan ya tidak ada. Kalau mungkin sekarang ya kira-kira miliatan lah baru diputus tangannya kan gitu ya. Yamina kulin min huma, tangan tengen ya, dari ugel-ugel ya, ugel-ugel tangan yang ini antara lengan dengan jari-jari itu ya, putusnya di situ ya, dipotong. Kalau ada orang melanggar HAM, lah ini kan ketentuan Allah. HAM itu utek menungso, wong Allah kok dilawan oleh manusia. Tapi ya kita tidak bisa melaksanakan itu kalau mayoritas menentang ya, walaupun itu sejatinya salah ya, sejatinya salah. Karena apa? Apa yang mencuri tidak melanggar HAM, kalau setelah mencuri dihukum, katanya melanggar, hukumannya harus dipenjara saja. Ini ketentuan dari Allah ya, tidak dipenjara tapi diputus tangannya. Wah itu kan sadis. Ya tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wong Allah yang membuat kita, menjadikan manusia, kita dijadikan mulai kecil besar, dewasa tua meninggal, itu Allah yang menentukan. Kok kita malah menentang aturannya? Ya bagaimana? Ya jangan mencuri kalau tidak mau diputus, kan gitu ya. Harapannya kan orang tidak berbuat kesalahan kan. Tapi apalagi yang sekarang ini malah tidak hanya mencuri, yang uang negara itu malah sangat-sangat fatal lah itu. Ini kalau mencurinya sedikit mungkin diputus tangannya ya, kalau banyak mungkin ya malah langsung 2 tangan diputus, mungkin kira-kira begitu ya. Wa bayan martel aku asunas annalati satemene perkara yuto kanten annalati satenge perkara kanten colong yuto terfi dalam alati apa rubu dinarin petang dinar. Jadi faso idam maka berarti di sini dulu ya, ini 4 dinar dalam hadis. Nah sekarang harganya dinar berapa? Ini hanya seperempat dinar. Mungkin kalau dulu kursnya mungkin mahal ya, dan dulu kan ekonomi tidak seperti sekarang ya, mungkin kehidupan ekonomi orang masih belum banyak yang mewah seperti sekarang, karena masih tradisional, masih ya klasik sekali ya, masih belum modern kan gitu ya. Uang hanya uang, kalau sekarang kan uang malah online kan gitu, uang digital kan gitu, hanya di simpanan, kalau dulu kan dipegang ya. Kalau sekarang ya hanya mencurinya kan seperti transfer gitu kan.
dialihkan. Tapi juga ada yang di kasus itu memang disimpan. Itu harapannya kan tidak ketahuan. Tidak tahu mungkin satu saat uang itu mau tidak mau ya dimasukkan bank. Kan tidak mungkin kalau uang ya kalau emas. Kalau emas itu bisa didiamkan tetap laku. Tapi kalau uang itu tetap harus dimasukkan bank. Lama-kelamaan ya tidak mungkin. Karena uang itu kan bernilainya itu di era modern ini uang kertasnya kan dijamin oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak menjamin, misalkan ada uang, ujung-ujung negara itu bubar gitu ya, buyar negara. Ya uangnya ya punya dampak ya. Walaupun masih ditoleransi laku, tapi tetap turun kursnya ya. Seandainya ada ya, tapi ya tidak ada kalau di era modern frontal begitu ya. Wa inna satengkul iku ida ada alekani Bali kutiat idaat wa inna satengkul iku ida aleng Bali apa kul kutiat mot rijlu sikilekul ausrang kiwa min masalil kodawan saking ras-rasane delamaan sumayadu mongkon neta ayu sangkang kiwa sumari jero cemot sikil amnya kanang. Jadi maksudnya gini ya. Tangan kanan diputus. Mencuri lagi kaki kiri. Mencuri lagi tangan kiri. Mencuri lagi kaki kanan. Seandainya, tapi kan sekarang ini hukum ini kan menjadi bayang-bayang kan. Gak ada, ini hanya dari segi teori, hanya hadis ini tidak dijalankan ya. Sekarang tidak ada. Seandainya ada, mungkin negara itu, seandainya ada negara yang begitu, mungkin malah negara itu bisa-bisa dikucilkan negara lain ya. Seandainya ada ya. Tapi sepertinya agak sulit menerapkan. Karena apa? Akan menerap apalagi kalau menerapkannya bukan penduduk sendiri ya. Misalkan pekerja dari luar negeri ke situ mencuri. Ini akan diterapkan kan negara yang penduduknya akan dilakukan melakukan negosiasi supaya tidak dilaksanakan ya itu kan. Tapi padahal di sini disebutkan kalau si yang dicuri yang merelakan baru tidak dilaksanakan ya, bukan negara. Tapi mungkin saja di era sekarang oleh ahli fikih mungkin utek-utek utek-uteknya bener apa salah ya tidak tahu, pokoknya mungkin malah berubah kan gitu. Wapadha saat mengkon diputus iku mang sing wis entek nanti kaki tangan yu ajal den tasir. Jajan klo dadi palesan nasbun tejan iku denas almati antar. Bimakaran barang kasabang lakon sapa wong loro sarik lan sarika nakalan kalo dadi tatrapan uku pantat lahu maring wong sing nyolong mang. Minallah sak wallahu ta'ala iku azizun dan kamna walipun ala amri hukum Allah hakim tawajana fi khalq makhluk. Tadi ini kan ketentuan Allah dan Allah menang dalam hati ya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ini kan jadi masalah. Seandainya tidak dilaksanakan, ini yang salah hakimnya. Wah, hakim kan aturannya gitu kan gitu ya. Atau pemerintah atau bagaimana? Ya tidak bisa menjawab ya. Kalau aslinya ya pemimpin ya. Nah, pemimpin itu kalau di era sekarang kan yang kelihatan antara eksekutif dengan yudikatif, legislatif kan gitu ya. Atau mungkin juga ya masyarakat ya sulit ya. Makanya kalau tidak dilaksanakan terus bagaimana? Ya nanti di akhirat bagaimana Allah untuk memberikan keputusan. Tentunya yang jelas mau tidak mau itu tetap melanggar. Tidak bisa walaupun di dunia ini ditoleransi ya tetap melanggar. Tidak bisa. Karena penduduk setuju tanpa diputus tangannya, tanpa diputus kakinya tidak bisa. Karena apa? Ya karena ketentuan Allah kan tidak bisa. Dan ini ketentuan ini tidak ada penjelasan suatu saat nanti ketentuan ini boleh di amandemen, nggak ada ketentuan begitu ya. Ya mau tidak mau kalau melanggar ya punya dampak ya punya dampak kepada siapa ya Allah alam kan gitu ya. Yang jelas yang paling dekat ya pemimpin.
rakyat ya punya dampak ya. Tapi dampaknya kan kecil bagi rakyat ya, karena apa? Ya tidak ikut memimpin. Wa nu tewang tabat membati dul misal doleman rojati kejebaliman cuman ansari sayang nyolong. Waslah kal bagus sama amaleman fa inna sat kote Allah atubu nrimo tapon aleman winom sang gop. Iku gopur akeh nrimo akeh ngapura rahim tawalas fit. Jadi di sini kalau orang berbuat baik dan tobat, Allah akan menerima tobatnya, Allah akan memaafkan, Allah akan belas kasihan kan gitu. Seandainya setelah menjalankan itu orang itu tobat. Tobat di sini harus tobat yang nasuka, yang tidak mengulangi. Kalau fenomena yang ada di kehidupan kita sekarang ini kadang-kadang kalau sudah di pengadilan ngomong, ya Pak tidak mengulangi, kadang-kadang setelah dikeluarkan bebas suatu saat menjalankan lagi ya tidak tahu ya. Ya namanya setan sudah berikrar untuk menyesatkan manusia. Manusia juga punya nafsu. Nah nafsu itu kan tadi saya katakan kalau kita menang mendapat pahala, kalau menjalan celaka kan gitu. Kita pilih ibaratakan biasa klani kemang ya. Taba ma bantah kontak pala yaskutu ora gugur bito opo hakul adami minakot sang. Jadi ini hanya hakullah. Jadi Allah menerima tobat tersebut. Tapi hakul adam orang tersebut tetap diputus tangannya selama si pemilik uang itu tidak menghalalkan kan gitu ya. Nek sing pemilik wis bebas ya tidak masalah ya. Minal qati waradil mal balakan naam. Bayana sunnah. Ini antara lain dijelaskan sunnah tetap dijalankan. Hakul adam ya. Bayanat nerang apa bayanan sunnah ana sak temne soal hak wong wong sing dicolong barang memang ya. In apalang ngono seman an sakman kopla rob isang lama sakoto moko gugur. Tuker al qatu qat alailang sana sakota asam. Jadi kalau belum lapor imam kemudian dimaafkan ya tidak dilaksanakan kot tangan tadi ya. Walaupun sudah lapor mungkin saja kalau di era sekarang ya negosiasi macam-macam ya bisa saja barangkali kan gitu ya. Namanya hukum itu kadang-kadang kan apalagi tidak ada misalnya secara qot'i ya. Mungkin saja bisa berubah ya. Inna satam kusalahu iku lahu marang Allah iku marang Allah mulku samatu lekar langit wal adibu. Ini sapa Allah manyasa kakar tak dibawa ngisoman ya ngapro seman liman malih waya pirulan ngapro seman liman yasan kar sebab Allah mapura tahu marman wallahu dekat ala kulisain asam iku ajeng kuat maindu lan iku saken se atadibu Sawal maflang. Jadi di sini Allah menguasai langit bumi. Maksudnya ini menunjukkan nih Allah itu berkuasa, gagah, kuat, tidak yang melawan. Siapapun yang akan dimaafkan terserah Allah. Siapapun yang akan disiksa terserah Allah ya. Maksudnya disiksa itu ya orang yang berbuat dosa ya. Kok punya dosa terus disiksa terus macam-macam. Maksudnya kalau berbuat dosa itu akan dimaafkan atau tidak ya terserah Allah kan gitu. Bukan kok tidak berbuat, bukan orang dimaafkan tapi bukan orang yang dia disiksa tidak berbuat dosa ya enggak ya. Kalau orang berbuat dosa itu akan dimaafkan atau tidak terserah Allah. Ya Allah punya kekuatan, punya kemampuan sakarepe Gusti Allah kan gitu. Sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada kekurangan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zid ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.